pembukaan dari anak sendiri, karena Ustaznya sudah di tengah-tengah kita, dan langsung saja kita bersama-sama mendengar apa yang akan beliau sampaikan kepada kita semua di sini. Semoga dengan itu bisa kita ambil faedahnya bersama-sama. Kepada Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far Abdullah Ta'ala, kami persilakan dengan pada maksudnya syukran wa majra wa tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa dipertemukan di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di salah satu pondok pesantren Imam Nawawi di daerah apa ini? Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Masya Allah, ini salah satu kabupaten yang pertama kali saya kunjungi. Ya, alhamdulillah untuk Riau, semua kabupaten Riau sudah semua, kecuali 2 yang belum, Rokan Hilir sama kabupaten Meranti. Alhamdulillah ini sudah sekarang. Ya, walaupun menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ya. Tadi itu saya di kamar agak sakit-sakit, ya, badan. Kemudian ke masjid melihat antum semuanya langsung sembuh. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah dan kesembuhan itu datang dari melihat wajah-wajah orang-orang yang beriman. Ya. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, pahit manis menuntut ilmu. Kira-kira pahit itu konotasinya apa? Enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Tapi kadang ada sesuatu itu yang dicari pahitnya, ya atau tidak? Apa contohnya? Kopi. Orang kopi pahit tapi senang. Apa lagi? Jamu, ya. Apa lagi? Durian, ya. Durian itu yang pahit itu enak, ya. Walaupun kebanyakan kalau yang namanya pahit itu tidak enak. Ya. Dan itulah memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan demikian, tidak enak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, kata Allah, dalam keadaan susah, kesusahan dalam segala hal. Jangan pernah berpikir bahwasanya nanti kalau saya tidak di posisi saya sekarang nggak susah. Kemudian bercita-cita pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nanti saya pengen jadi posisi bapak itu, teman saya yang seperti itu. Semua mengalami fase kesusahan. Santri
Sekarang santri, kira-kira jadi santri susah atau tidak? Mana santri? Mana santri? Siapa di sini santri rumahnya paling jauh? Ustadz kasih uang. Paling jauh. Ada nggak? Paling jauh. Misalnya dari sana, Papua, ada nggak? Paling jauh. Ayo, ada nggak yang paling jauh? Angkat tangan, paling jauh. Antum dari mana? Berdiri, yang paling jauh berdiri. Mana Ustadz? Ustadznya yang tahu lah. Dari mana Ustadz kira-kira? Mana santri? Tidak ada santri. Ah itu, antum dari mana? Hah? Sikampa, di mana itu? Sumatera Utara, jauh itu. Anda tidak tahu. Siapa yang jadi juri? Ustadz jadi juri, Ustadz. 140 kilo. Jauh lumayan. Ada yang lebih jauh? Pekanbaru, dekat, ada tol. Pekanbaru dekat. Mana? Wih, Bengkulu. Nggak ada yang lebih jauh lagi. Paling jauh. Bengkulu beneran. Naik apa ke sini? Pesawat. Ya udahlah yang Bengkulu ya. Nggak apa-apa ya. Yang Bengkulu dapat nggak? Berapa ini uangnya? Sini. Sini. Ini namanya Rizki. Ini kira-kira pahit atau manis? Siapa namanya? Cahya. Yahya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Yahya. Kelas berapa? Salaman dulu. Kelas berapa? Kelas 5, Masya Allah. Semangat ya. Baik. Saya kasih contoh santri. Jadi santri itu tidak enak. Ya, jadi santri itu tidak enak. Mana ada santri yang mondok enak? Ada nggak? Santri, mana santri? Mondok enak atau enggak? Pasti jawab enggak. Kalau jawab enak, bohong itu. Yakin saya. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Huffatil jannah bil makari." Surga itu diliputi hal-hal yang tidak enak. Wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang enak. Sesuai dengan syahwat. Syahwat itu apa? Semua keinginan kita. Dan di antara hal yang tidak enak, akan tetapi surga menanti kita adalah proses di dalam menuntut ilmu, termasuk mondok, masa jadi santri. Dah enak itu. Ya. Usia-usia masih SD, masih SMP, itu orang di luaran sana itu main aja kerjanya. Ya atau tidak? Main dari pagi sampai malam kalau bisa main. Tapi santri habis subuh, sebelum subuh sudah bangun tahajud. Ya, walaupun ngantuk-ngantuk. Ya, habis itu apa? Murojaah atau ngafal baru. Habis itu antri kamar mandi. Ya, lalu kemudian apa? Belajar di kelas atau di masjid, halaqah sampai zuhur. Habis itu istirahat sebentar. Baru itu aktivitas lagi. Sore, maghrib kajian lagi. Itu terus aktivitasnya. Akan tetapi memang pahit. Akan tapi kalau tidak dipaksakan, yang namanya menuntut ilmu kalau tidak dipaksakan, maka kita akan terlena. Kita akan terjatuh ke dalam hal-hal yang haram, ke dalam hal-hal yang sia-sia. Dan itu menjadikan masa depan kita suram.
Memang benar, sekarang teman-teman yang ada di pondok pesantren, santri-santri kita, anak-anak ustaz, susah. Akan tapi ketahuilah, insya Allah, dengan izin Allah, kalau antum serius, fokus belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat yang benar, insya Allah antum akan memiliki masa depan yang cerah. Kalau tidak di dunia, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita berapa lama hidup di dunia? Berapa lama? Kalau kita tanya sama bapak-bapak, ya pengennya yang lama, kan? Kalau bisa nggak mati-mati ya. Fitrah manusia kan gitu. Pengennya apa? Hidupnya lama. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ngasih batasan. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW ngasih batasan? Agar kita ini tidak lalai. Rasulullah mengatakan a'maru ummati, umur umatku itu mabaina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 saja. Makanya kalau sekarang yang sudah usia 40, berarti kurang berapa tahun lagi? 20 tahun. Yang sudah 50, kurang berapa? 10 tahun. Yang sudah 60, ya tinggal nunggu. Kita tidak ada yang tahu usia kita sampai kapan. Akan tetapi ini menjadi pengingat. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bahas tentang kehidupan manusia. Memang isinya susah saja. Kemudian nanti santri bercita-cita, saya nanti pengen cepat lulus, biar nanti nggak susah lagi jadi santri. Ternyata fase setelah lulus tambah susah. Begitu juga sekarang bapak-bapak bekerja, ada mungkin di kebun. Saya susah kerja di kebun, harus panen ini, ngangkat beban berat, pengennya kerja kantoran. Melihat orang kerja kantoran, dibawa AC, enak, nyaman, pakai seragam lagi. Kalau di kebun kan nggak pakai seragam. Ya, akhirnya kita melihat pengen di fase itu. Ternyata apa? Sudah masuk misalnya, ternyata pusing juga. Ya, mikir harus pembukuan, harus ngetik-ngetik, akhirnya tidak kuat. Kemudian ada yang bercita-cita, waduh, kalau kayak gini enak jadi bupati, misalnya, jadi pemimpin. Subhanallah. Ternyata di fase itu dikiranya jadi pemimpin, menerima uang banyak, kemudian hanya hidupnya dilayani dan apa segala macam. Ternyata tidak, kesusahannya lebih berat. Makanya benar kata Allah, inna khalaqnal insana fi kabad. Setiap orang diciptakan di tempatnya masing-masing dalam keadaan susah. Makanya sudah nikmati prosesnya. Dan ini sesuai dengan judul kita, pahit manis menuntut ilmu. Oleh karenanya insya Allah kita akan bahas tiga poin saja. Pada malam hari ini kita akan bahas 3 poin saja, tidak akan keluar dari poin ini, insya Allah. Yang pertama, pembahasan yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Ya walaupun mungkin kita sudah tahu semua, tidak ada salahnya kita ulangi lagi, karena Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berilah peringatan, karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua poin pembahasan yang kedua, wajib kita sadar diri. Sadar diri untuk apa? Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir, bagaimana contoh para ulama. Siapa saja figur-figur para ulama kita, para salaf. Karena kita kan mengaku manhajus salaf. Yang harus kemudian kita contoh adalah salafun salih. Bagaimana potret mereka di dalam menuntut ilmu. Itu pembahasan yang terakhir. Insya Allah tidak banyak. Tapi yang pertama, pembahasan yang pertama. Ya, setelah tadi kita kasih mukadimah. Keutamaan menuntut ilmu sangat banyak disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Itu ratusan, 100 lebih. Kita di sini pengen sebutkan 3 saja. Ya, dan ini yang paling besarnya. Yang pertama, keutamaan ilmu dan ahli ilmu, ya, itu apa? Persaksiannya disejajarkan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat. Di dalam sebuah ayat surat Ali Imran
Allah mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian tentang tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah memberikan kesaksian tentang tauhid. Kemudian siapa yang memberikan kesaksian? Malaikat. Malaikat juga memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi hanya Allah ya azza wajalla. Kemudian siapa lagi yang memberikan kesaksian tentang tauhid? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yaitu ahli ilmu. Lihat, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya setelah beliau mentafsirkan ayat ini, wa hadhil ayah, kurang lebih yadullu ala fadlil ilmi wa ahlil ilmi. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Pernah nggak antum dengar orang yang paling kaya di zaman Imam Syafi'i? Pernah atau tidak? Siapa orang paling kaya di zaman Imam Syafi'i? Siapa pemimpin di zaman Imam Syafi'i? Pernah nggak terdengar oleh antum? Atau terbesit? Saya yakin tidak pernah. Saya juga tidak pernah dengar. Ya. Tapi yang disebut-sebut sampai sekarang siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa kok yang disebut Al-Imam Syafi'i? Ilmu. Dan itu yang tidak dikejar-kejar oleh orang. Ilmu. Nanti saya sebutkan keutamaan yang berikutnya. Ya, bahwasanya Nabi mewariskan apa? Ilmu. Kalau seandainya tidak ada ayat, tidak ada hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, cukup satu ayat ini sudah cukup. Kalau seandainya ada yang lebih mulia daripada orang-orang yang berilmu, pasti Allah akan sebutkan di situ. Siapa? Ahli dunia misalnya, jago ini, jago itu, Allah akan sebutkan di situ. Tapi Allah tidak sebutkan. Allah hanya sebutkan ahlul ilmi, orang yang paham ilmu syar'i. Ya. Ini menunjukkan luar biasa keutamaan ilmu ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ilmu dan ini yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu dimudahkan jalan kita menuju surga Allah ya azza wajalla. Kenapa kok kita harus menempuh dalam menuntut ilmu itu perjalanan yang jauh? Kenapa? Ada yang rumahnya 2 jam dari sini, ada yang 1 jam. Kenapa? Kenapa kok kita datang menuntut ilmu? Karena kita pengen masuk surga. Dan menuntut ilmu itu adalah jalannya. Kalau kita ingin cepat sampai di satu tempat, sekarang sudah ada jalan tol, itu kan cepat sampainya, nggak macet, kemudian jalannya enak, mulus gitu ya. Akhirnya awalnya yang memakan waktu beberapa jam, akhirnya memangkas, yang awalnya mungkin 5 jam jadi cuma 2 jam. Begitu juga perjalanan kita ini panjang. Ya. Kalau kita pengen masuk surga jalur cepat, maka kita harus berada di jalan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan apa? Menuntut ilmu itu jalan pintas menuju surga. Jalan pintas menuju surga. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan apa? An-nasu salasatun. Manusia itu 3. Tidak ada yang keempat, 3 saja. Manusia itu 3. Yang pertama alimun rabbani. Orang alim, takut kepada Allah. Dan kita untuk menjadi seorang alim berat banget. Susah, sangat susah. Jadi orang alim itu susah. Kadang kita pintar ngomong, nggak pintar melakukan. Nah itu nggak alim. Hanya pintar ngomong, nasihati orang, tapi dia sendiri nggak melakukan apa yang dia nasihatkan. Kalau alim enggak, perkataannya dengan perbuatannya sejalan.
Walaupun mungkin kita tidak bisa jadi yang pertama, minimal jadi yang kedua, tidak boleh yang ketiga. Apa kata beliau? Wathani muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, kita harus jadi ini. Untuk apa belajar? Untuk mencari keselamatan. Karena ilmu, kata Syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr Hamidullah, beliau mengatakan apa? Al-ilmu aslun li kulli khair. Ilmu adalah sumber kebaikan. Dan kebalikannya, wal jahlu aslun li kulli syarr. Dan kebodohan sumber petaka, sumber keburukan. Makanya dengan ilmu kita bisa beramal saleh. Dan ini yang kemudian menjadikan kita dekat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak menuntut ilmu, kemudian kita tidak bisa beramal saleh. Kalau kita beramal saleh tapi tidak punya ilmu, tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Karena umat Islam itu pertengahan, wasatun bainal yahud wan nasara. Pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah di dalam surat Al-Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub humul yahud. Al-maghdub itu orang-orang Yahudi. Kenapa? Dia punya ilmu dan diamalkan. Waladdallin, ad-dallin itu humun nasara. Mereka adalah nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka enggak punya ilmu tapi semangat beramal. Sedangkan umat Islam wasatun bainahuma, pertengahan antara kedua itu apa? Berilmu dan beramal. Jangan sampai kita punya banyak ilmu, tidak ada amalnya sama sekali. Dan ini menjadikan kita gagal masuk surga. Ya. Enggak muflih, enggak jadi orang-orang yang sukses. Karena orang-orang yang sukses kata Allah dalam Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Beriman dan beramal soleh. Dicontohkan di situ amal soleh adalah perbuatan soleh. Dan ini banyak ayat. Al-iman, al-amal soleh. Iman, amal soleh. Makanya para ulama banyak memiliki kitab. Di antara Al-Khatib Al-Baghdadi beliau punya kitab apa? Iqtida'ul ilmi al-amal. Konsekuensi ilmu adalah amal. Karena menuntut ilmu hanya wasilah. Tujuannya apa? Beramal. Mengamalkan, itu yang lebih penting. Ya. Al-karam masyarakat muslimin rahimahullah. Nah, itulah kemudian yang menjadi keutamaan ilmu itu. Ya. Dan inilah yang ditempuh oleh para ulama yang akan kita contohkan nanti insyaallah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu. Yang dimaksud di sini ilmu syar'i yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan, bukakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berkorban apa yang sudah kita korbankan untuk menuntut ilmu agama Allah. Allah tidak butuh sama kita. Wallahi Allah tidak butuh. Antum datang kajian, antum sholat berjamaah, antum ngaji seperti ini, itu Allah tidak butuh sama sekali. Siapa kira-kira yang butuh? Kita. Kita sendiri yang butuh. Kita infak, kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita harus bangun malam, kita baca Quran. Itu siapa yang butuh? Kita sendiri. Amalan itu kembalinya kepada kita. Manfaatnya untuk kita. Jangan berpikir, oh Allah butuh saya. Enggak. Kalau seandainya kita semua tidak ngaji, kita semua jauh dari agama Allah, Allah sangat tidak butuh sama kita, mudah oleh Allah menggantikan kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika seandainya kalian tidak mau ngaji, kalau ngaji itu dikit-dikit enggak boleh, ini dikit enggak boleh, harus begini, ada aturannya.
Ya, ada aturannya. Enggak mau lah, saya hidup enggak mau diatur-atur. Saya pengennya itu wis pokoknya sesuai. Yang penting saya itu kaya. Wis kaya, hidup enak, nyaman, mapan. Enggak peduli udah aturan-aturan. Enggak apa-apa, silahkan. Itu pilihan. Tapi Allah enggak butuh dengan kita semua, dan kita akan diganti dengan orang yang akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pilihan di tangan kita. Mau tetap berjuang mempertahankan akidah, mempertahankan sunnah sampai mati, atau kita mundur teratur pelan-pelan. Pilihan di tangan kita. Kita bertahan dengan kesusahan yang akan kita hadapi, konsekuensi yang akan kita hadapi, atau kita mundur. Udah, enggak usah ngaji-ngajian. Ya, ngaji dikit-dikit kita harus sholat jamaah lah. Nanti enggak sholat jamaah, ayo gimana? Ya, harus begini, harus begitu. Yang ibu-ibu harus pakai hijab lah. Sedangkan panas hijab, apalagi di Riau, ya panas. Ngapain pakai hijab? Pakai cadar ngapain? Ya. Mending copot, mending buka-bukaan enak. Ya. Silahkan. Tapi ingat, ya Allah tidak butuh sama kita, dan Allah akan gantikan kita, dan kita akan mendapatkan kenikmatan yang kita inginkan di dunia, tapi tidak di akhirat. Ya. Karena untuk bisa mendapatkan kenikmatan akhirat itu mahal harganya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, di antara mereka yang bernama Suhaib Ar-Rumi, beliau masuk Islam di kota Mekah, hidupnya miskin, habis itu kaya di kota Mekah karena ya dengan izin Allah kemudian dia bekerja, berusaha ya mengumpulkan harta jadi orang kaya. Ada perintah untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Suhaib ingin membawa hartanya. Dibawa, kalau dia itu jeripaya dia, berhaklah dia membawa hartanya ke kota Madinah agar di kota Madinah ya bisa hidup. Tapi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh. Suhaib, kami tidak rela kamu membawa hartamu. Kenapa? Karena kamu mencari harta ini di wilayah kami, yaitu di Mekah. Nggak rela kami bawa hartamu ini bawa keluar. Udah, kalau pengen hijrah silakan, tapi tinggalkan semua hartamu. Kamu nggak usah bawa apa-apa. Kira-kira kalau kita di posisi Suhaib, kenapa? Kita mundur atau lanjut? Mundur dengan kekayaan kita, atau lanjut tapi dari nol lagi? Kira-kira apa? Yang jawab lanjut, pokoknya nggak yakin. Berat Pak, berat ya. Mungkin sekarang mudah saya ngomong, tapi kalau udah realita, dihadapkan dengan realita itu kan berat. Sekarang kan saya ceramah sabar, bersyukur, tapi kemudian dihadapkan di lapangan ujian, belum tentu saya bisa sabar juga, gitu loh. Kadang memang begitu, itulah ujian keimanan. Tapi para sahabat keimanannya sudah teruji. Akhirnya apa? Kata Suhaib, silahkan ambil semua hartaku, saya tidak peduli. Yang penting saya menjalankan perintah Allah untuk menyelamatkan agama saya. Dilakukan oleh Suhaib. Tinggalkan semua harta, berangkat. Turun ayat, wa minan nas, ada manusia-manusia may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang-orang ya dari manusia itu yang mengorbankan semuanya untuk apa? Mencari ridha Allah. Dan itu yang kemudian harus menjadi pertanyaan, kita sudah korban apa? Sudah berkorban apa untuk mengharapkan ridha Allah? Untuk mengharapkan surga Allah, sudah apa yang kita korbankan? Jangan kemudian kita ini sering bertanya, saya sudah dapat apa? Enggak. Pertanyaan sekarang kita balik, apa yang sudah saya berikan? Jangan bertanya, saya sudah dapat apa? Saya ini sudah berjuang, merintis dakwah, saya sudah dapat apa? Jangan. Apa yang sudah saya sumbangsikan? Tidak harus dengan harta, mungkin dengan jiwa raga kita bisa. Nah itu
Makanya Rasulullah mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya surga itu mahal harganya. Ya, mahal sekali. Lalu kemudian keutamaan yang berikutnya ini, poin yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu bahwasannya al-anbiya tidak mewariskan harta kepada kita. Alhamdulillah. Kalau seandainya Pak, Nabi itu mewariskan harta, misalnya emas 1 gunung Uhud, kira-kira kita kebagian atau tidak? Ayo, kira-kira kita kebagian atau tidak? Ayo, kebagian atau tidak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Karena manusia terhadap harta itu tamak, cinta betul. Siapa di sini angkat tangan yang nggak suka harta? Angkat tangan. Ada nggak? Ada yang nggak suka harta? Nggak suka duit lah, bahasa mudahnya wis. Ada yang nggak suka duit? Angkat tangan. Jangankan antum, ustadznya suka duit juga. Subhanallah, ini fitrah kita manusia. Ya, makanya saya sering bikin kajian itu namanya kaidah kehidupan. Salah satunya apa? Fitrah manusia suka harta. Bukan saya yang katakan, Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu suka harta, cinta harta, bukan sekedar cinta dong, tapi dengan kecintaan yang dahsyat. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihat, lasyadid. Manusia itu suka harta dengan kecintaannya sungguh sangat mengerikan. Makanya kadang banyak kasus yang mungkin di sini ada atau mungkin di tempat-tempat lain. Orang bunuh-bunuhan hanya demi harta. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ya. Sesama ikhwan nggak akur, nggak rukun gara-gara ya dana. Rebutan masalah harta. Musibah. Jangankan kita ya, umat Nabi Muhammad yang hidup 14 abad setelahnya. Di kalangan sahabat. Sahabat itu sudah dijamin surga. Ya. Baik secara takyin namanya ataupun secara garis besar. Allah sudah ridho. Ya. Ini bukan berarti kita membicarakan keburukan sahabat, tidak. Ini hanya kita memberikan ibrah. Tapi Allah sudah ampuni mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, dan ini yang menjadi salah satu penyebab umat Islam kalah di perang apa? Ya, walaupun hasil akhirnya nggak kalah, tapi di posisi saat itu kalah. Perang apa? Perang Uhud. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Menceritakan tentang bagaimana akibat dari kecintaan terhadap harta menyebabkan apa? Kekalahan. Allah mengatakan wa asaitum. Allah kasih bahasa wa asaitum, kalian telah bermaksiat. Setelah apa? Mim ba'dima arakum ma tuhibbu. Setelah kalian melihat apa yang kalian cintai. Mereka lihat apa kira-kira? Harta di bawah. Ghanimah. Harta yang melimpah. Padahal instruksi awalnya apa? Jangan turun apapun kondisinya kepada pasukan pemanah. Akan tapi itulah yang sudah terjadi. Itu kalangan sahabat. Allah uji. Apalagi kita. Makanya jangan pernah merasa aman dari ujian harta. Mungkin sekarang kita bisa melihat orang yang korupsi, kemudian kita mengatakan, ini kok kerjaannya kok korupsi. Ya. Kenapa kok kita bisa mengatakan demikian? Karena kita belum diuji. Coba kalau antum di posisi seperti itu, megang uang miliaran, Pak. Ayo, bayangkan aja dulu, bayangkan. Ya walaupun enggak juga, bayangkan aja. Megang uang loh, miliaran. Sedangkan kita lagi butuh, nggak punya rumah, istri minta beli emas lagi, apa lagi? Ya.
Kenapa? Karena kita belum diuji. Ya. Kenapa orang-orang itu kok korupsi? Apakah mereka kekurangan? Pejabat-pejabat itu miskin nggak kira-kira? Miskin atau tidak? Enggak. Mereka susah nggak makan? Enggak. Mereka makan. Bahkan lebih-lebih rumahnya gedongan, punya mobil mewah. Kenapa kok korupsi? Fitnah harta. Kecintaan yang berlebihan kepada harta. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, tentang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku, ujian dari umatku ini adalah ujian masalah harta. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur, harus bersyukur. Al-anbiya, para nabi tidak mewariskan kepada kita apa? Harta. Yang diwariskan ilmu. Kira-kira ilmu masih ada atau tidak? Masih. Tapi orang banyak ngambil atau tidak? Enggak banyak. Enggak banyak orang yang menuntut ilmu. Enggak banyak. Kenapa? Karena manusia itu masih suka yang nampak-nampak. Kalau dijanjikan pahala, manusia itu masih agak berat. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tapi kalau dijanjikan uang, langsung datang atau enggak? Saya kasih contoh. Di masjid ini masjid apa namanya? Masjid Imam Nawawi ya. Masjid Imam Nawawi. Setiap sholat, bagi yang sholat di sini, sholat jamaah, itu dapat uang 200.000. Setiap sholat. Berarti kalau 5 kali sehari berapa dapat? 1 juta. Kira-kira masjid ini sepi atau ramai? Sepi atau ramai? Sepi. Pasti ramai. Bahkan mungkin orang bikin tenda di sini. Karena orang sudah resign dari kerjaannya. Kenapa? Kalau dikali 30 hari berapa? Berapa? 30 juta. Ya atau tidak? UMR berapa? 1 juta. Mungkin 2 juta lah taruh. Berarti selisihnya berapa? Ya 28 juta. Udah ngapain kerja? Udah resign aja, udah sholat jamaah aja. Tapi yang menjadi kenyataan, Allah janjikan apa sholat berjamaah? Duit atau apa pahala? Banyak nggak manusia yang datang? Banyak nggak? Kan banyak. Ini menunjukkan manusia itu masih melihat yang nyata-nyata. Kalau dikasih ini pahala, cuma pahala. Tidak nyata itu, tidak berdampak itu dalam ekonominya, dalam apa kehidupan. Nah, itu manusia. Nah, ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sudah isya. Sudah. Belum. Baik. Ya. Oleh karenanya manusia masih suka yang nampak-nampak. Makanya di kampung-kampung kira-kira yang sholat jamaah itu banyak atau sedikit? Ya, bahkan di setiap kampung itu kesebelasan. Imam makmum. Kadang single. Nggak ada temannya. Dia yang adzan, dia yang qomat, imam. Kalau walad dholin mundur dia, amin, maju lagi. Saking nggak adanya Pak. Nanti kalau ada yang amin dari belakang takut ya, dikiranya jin. Semuanya diborong. Dan kebanyakan yang ke masjid anak-anak muda atau yang sudah tua-tua. Yang sudah tua-tua. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Tidak banyak orang yang berbondong-bondong untuk meraih pahala Allah. Kenapa demikian sebabnya? Ilmu. Kenapa sekarang antum, bapak-bapak ini yang sudah ngaji, alhamdulillah, berusaha untuk menjaga sholat jamaah? Kenapa itu? Kira-kira. Dulu padahal nggak pernah sholat jamaah dulu sebelum ngaji. Paling mentok tuh sholat jamaah itu seminggu sekali. Itu pun tidur. Ya tiba-tiba bangun, ini masjid aliran sesat ya.
Ya, tiba-tiba komat, nggak takut baca Jumat. Padahal kitanya yang tidur. Subhanallah. Itu pun begitu. Atau ada yang nggak sholat Jumat, cuma awal ke masjid cuma 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama ketika sholat Idul Fitri, yang kedua ketika antri ambil kupon daging kurban. Tapi nggak sholat itu. Ada yang kayak gitu. Oleh karenanya, apa yang menyebabkan kita mau untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Ilmu. Karena ilmunya sudah nyampe, oh ternyata ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Ya, sehingga gitu. Makanya masyarakat muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi lam yuwarrithu dinaron wala dirham. Tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Walakin warathu al-ilma, akan tapi mewariskan ilmu. Faman aqadahu aqada bihaqqin wafid. Barang siapa mengambil warisan ini, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Tapi banyak orang yang enggak mau. Makanya alhamdulillah ilmu sampai sekarang ada terus. Banyak orang yang enggak mau begitu. Sudah masuk? Baik. Silakan azan dulu, kita lanjutkan.
Baik, kita lanjutkan. Baik, kita sudah selesai membahas poin yang pertama. Ya, sebelum kita beralih ke poin yang kedua, pembahasan yang kedua, kita murojaah dulu. Ada berapa yang kita sebutkan tadi? Keutamaan menuntut ilmu? Sebentar 5 di betul ya mikrofon. Oh gitu, siap. Biar dua. Pakai 2. Pakai 2. Ya. Pakai 2 biar dua. Baik. Kita melanjutkan pembahasan kita. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan kedua ya, yaitu apa? Kita murojaah dulu. Kita sudah sebutkan di pembahasan yang pertama tentang apa? Fadlul ilmi atau keutamaan ilmu. Kita sebutkan ada berapa? Ada 3. Ini batasan atau hanya sebagian? Sebagian. Ya, kalau lebih lengkapnya kitab apa? Merujuk kepada kitab Miftah Daris Sa'adah. Ya, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Yang pertama apa kita sebutkan tadi? Apa? Persaksian ahli ilmu. Disejajarkan dengan apa? Persaksian Allah ya Azza wa Jalla dan malaikat. Seandainya tidak ada keutamaan yang lain kecuali hanya satu ini sudah cukup. Saking besarnya apa? Fadilah menuntut ilmu. Lalu kemudian yang kedua kita sebutkan bahwa saya menuntut ilmu apa? Jalan pintas atau jalan mudah menuju surga. Kemudian yang ketiga, ilmu adalah warisan siapa? Para nabi. Para nabi sepakat ya, tidak mewariskan apa? Harta. Kita bersyukur atau tidak ya? Bersyukur. Kenapa? Ya, kalau diwariskan harta tidak kebagian. Ya, nggak mungkin kebagian. Baik. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu kita harus sadar diri. Ya, bagaimana sadar diri? Sadar diri dari apa? Yang pertama, dari 2 hal. Menuntut ilmu itu kewajiban. Ya, menuntut ilmu itu kewajiban. Ya, sehingga harus kita sempatkan. Ya, jangan sampai yang sudah ngaji, bapak-bapak, jangan sampai dalam 1 bulan tidak duduk di majelis ilmu. Jangan sampai. Walaupun sekali. Ya, itu paling mentok, paling minimal sebulan sekali. Itu paling akhirnya sudah. Karena kalau lebih itu iman kita sudah tidak kemana-mana. Iman kita sudah kemana-mana. Pasti sudah betul-betul iman dalam keadaan rendah serendah-rendahnya. Jangankan hati kita, Pak. Ya, kita punya kendaraan lah, motor atau mobil. Itu kalau tidak diisi bensin, kira-kira bisa digunakan atau enggak? Bisa dipakai enggak? Tidak bisa, Pak. Begitu juga hati kita. Kalau tidak diisi nutrisi berupa keimanan, kira-kira hati kita ini bisa hidup enggak? Tidak bisa. Makanya jangan pernah tinggalkan majelis ilmu minimal mentok ya, sebulan sekali. Ustaz bisa setiap hari? Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, kadang saya melihat banyak daerah tidak bisa setiap hari. Ya, ada yang di satu daerah itu ya kadang seminggu sekali. Itu pun kadang kalau ustadznya datang. Kadang ustadznya jauh. Ya, daerahnya juga jauh, baru mungkin. Ya, mungkin kalau antum tinggal di Pekanbaru tiap hari ada pengajian. Tinggal mail ya. Tapi kalau di sini kan enggak begitu. Ya, kalaupun ada alhamdulillah. Ya, pun kalau enggak ada ya ada, saya tadi dengar ada yang 2 pekan sekali ngaji. Ya, ada kajian rutin 2 pekan sekali. Alhamdulillah. Ya, ada yang mungkin 3 pekan sekali.
atau mentok sudah 1 bulan sekali. Jangan sampai tidak hadir. Ya, alhamdulillah sekarang kita banyak media. Ya, gunakan media itu untuk menuntut ilmu, membantu kita. Jadi bukan utama ya. Jadi mentang-mentang sudah ada YouTube, sudah ada online segala macam, kita kemudian meninggalkan majelis ilmu. Tidak boleh. Ya, majelis ilmu tetap, karena di situ ada keberkahan, di situ malaikat ya menaungi kita. Ya, di situ kita didoakan oleh para malaikat, disebut-sebut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian itu yang pertama. Sadar. Karena ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Terutama ilmu-ilmu yang fardu ain, dan inilah aplikasi dari hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi kita harus tahu ilmu-ilmu apa yang wajib. Ya, minimal ada 4 ilmu yang wajib, dan ini semuanya harus tahu. Tidak boleh gak tahu. Kalau kita tidak tahu, dosa. Kalau kita sampai sudah umur 60, 70 tahun nggak tahu ilmu ini, kita dosa. Ya, berarti kita lalai. Ya, kemana saja kita sudah 70 tahun hidup, kita kok tidak tahu 4 hal ini. Dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan dalam Zubat, beliau mengatakan, ya, fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Kata Ibnu Ruslan, ilmu yang wajib fardu ain itu ada 4. Adapun selainnya itu fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang belajar, kita sudah gugur kewajiban. Ya, di satu tempat sudah ada yang belajar, gugur kewajiban. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, wajib kita masing-masing belajar. Ya, nggak boleh diwakilkan. Yang pertama, ilmu tentang tauhid. Nggak bisa kita diwakilkan. Ayo, Pak, belajar tauhid. Nggak, udah diwakilkan sama anak saya. Nggak bisa. Karena setiap kita harus bertauhid. Ya, dosa kalau kita sampai mati tidak pernah belajar tauhid. Nggak mengenal Allah ya Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Tidak ada tumbuh rasa takut sedikit pun ya kepada Allah dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Ya sudah lalai, nggak tahu halal haram. Kenapa? Karena itu tadi, tauhidnya tidak matang, tidak bertauhid. Kenapa orang itu kok bisa meninggalkan halal haram, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram? Karena sudah tauhid tertancap di dalam dadanya. Para sahabat dulu, ya, ketika turun ayat tentang haramnya khamr, ya walaupun bertahap ya, tauhid sudah tertanam di dada mereka. Akhirnya apa? Ketika khamr itu diharamkan, padahal khamr itu dua makan minuman favorit. Ibaratkan kalau di sini, ya apa ya? Ya sudah kayak air putihnya lah. Ya kita kalau nggak air putih kan gimana? Mau minum? Ya sudah makanan keseharian, minuman keseharian. Tapi ketika sudah turun ayat bahwasanya khamr itu haram secara mutlak, maka karena tauhid sudah tertanam, ditumpahkan semua khamr itu. Makanya kota Madinah banjir dengan khamr. Tinggalkan semua. Itu kenapa? Tauhid. Makanya dakwah tauhid ini harus lebih dulu. Ya. Kenapa? Baru dari situ manusia akan sadar ke masjid, sadar untuk kemudian melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang kewajiban sehari-hari. Dikasih contoh di sini apa? Tauharo. Ayo kita belajar lagi tauharo nih. Ya, kadang kita masih suka salah-salah tauharo. Saya sering melihat orang di rest area kadang ya, wudu itu sembarangan. Sehingga kalau nyuci kaki, ya itu hanya dibolak-balik. Akhirnya belakangnya apa? Kering. Dan itu sangat sering saya lihat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Ya, celaka, tumit-tumit berada di neraka. Kalau seandainya itu berarti wudunya tidak sah. Kalau tumitnya tidak kena air, wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti apa? Salatnya tidak sah. Bahaya tidak? Bahaya. Ya. Kadang ini sepele, tapi ini dasar betul loh. Ilmu tentang toharo, ilmu tentang sholat, fikih sholat. Makanya nggak bisa diremehkan. Ayo kita pelajari betul tuh.
Dari kitab-kitab para ulama bagaimana? Ya. Kalau sekarang kan kita ngaji tematik aja, ini untuk penyegaran. Tapi betul-betul ilmu, isinya ilmu itu kalau kajian rutin, itu tadi bahas tentang ilmu yang fardu ain itu. Kita ulang lagi. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan, ketika ditanya, saya sudah selesai hatam kitab tauhid, belajar kitab apa lagi? Ulangi lagi kitab tauhid. Saya sudah hatam lagi, ulangi lagi. Sampai kapan sih? Sampai mati. Baik. Makanya beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz itu punya kitab ya yang isinya tentang tauhid, rukun Islam, ya rukun iman, rukun Islam, tentang wudu, sholat, ya judulnya apa? Ad-Durusul Muhimmah, pelajaran penting yang kadang orang apa? Lalai. Ya, sudah berbicara masalah-masalah yang besar, politik, masalah-masalah yang kemudian tentang ini dan itu, kenaikan BBM, ya tidak ada masalah kalau ahli bicara masalah itu. Kalau ahli, terkadang kan enggak. Di warung kopi semuanya dibicarakan tentang perang Iran sama Israel misalnya, ya tentang hal-hal besar, urusan-urusan internasional. Kadang tidak penting juga kita membicarakan itu. Yang penting adalah urusan-urusan dasar ini. Itu yang kedua. Dikasih contoh di situ toharo, sholat dan puasa, ya dan rukun Islam secara umum. Kenapa tidak disebutkan zakat sama haji? Karena kadang ada orang yang belum wajib zakat, ya, orang miskin, tidak punya apa-apa, apa yang mau dizakati? Tapi ketika dia sudah mampu, wajib dia belajar fikih zakat, sehingga dia harus mengeluarkan zakat. Kemudian haji, kenapa tidak disebut? Kenapa? Nggak setiap orang wajib haji, ya, untuk dirinya ya. Karena apa? Nggak mampu. Karena wajib haji itu bagi yang mampu. Banyak orang yang belum mampu, ya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari adalah, termasuk yang kedua itu masuk ya tentang ilmu-ilmu rumah tangga. Ya. Yang ketiga ini fikih muamalah, tentang jual beli. Karena dalam kehidupan kita pasti tidak lepas. Kalau kita nggak beli, berarti kita apa? Jual. Kalau kita nggak jual, kita udah nggak mungkin lepas dari dua hal dalam kehidupan. Makanya kita harus tahu fikih dasar ini. Apa sih yang kemudian harus kita lakukan dalam jual beli itu? Betapa banyak kita terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan syariat karena kita tidak tahu, belum belajar. Ya, makanya zaman Umar itu orang yang belajar, orang yang jualan di pasar itu harus orang yang faqih, paham fikih jual beli. Ya, kalau seandainya di pasar-pasar kita ada syarat begitu, oh makmur Pak, perekonomian jalan mulus barokah. Ya, tapi nggak demikian. Orang sekarang dagang ya asal dagang aja, sembarang aja. Ya, hanya ilmu-ilmu yang penting ya bisa untung, hanya untung nggak rugi itu aja, itu kan dunia. Tapi ada ilmu akhirat yang dilupakan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4 yaitu ilmu tentang penyakit hati. Ya, betapa banyak kita ini terjatuh ke dalam penyakit hati dan kita tidak sadar. Ya, kalau kita penyakit fisik kita sadar, Pak. Ada yang sakit, kita ke rumah sakit, periksa. Tapi kalau hati kita ini sudah sakit, kita tidak sadar. Kita punya sifat dengki, hasad, ujub, bangga diri, sombong. Itu kadang kita nggak kerasa. Ya, karena kita jarang Pak melihat diri kita. Kalau kita dapat ilmu, itu biasanya kita langsung lempar ke siapa? Ke orang lain. Kita dapat ilmu nih. Fulan itu begitu tuh. Padahal yang berhak, yang dikatakan itu apa? Saya. Ya, saya dulu. Jangan kemudian kita nembak orang. Ya. Lalu kemudian kata beliau, dan selain daripada itu ilmunya fardu kifayah. Dan ini selaras dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, ya, dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah juga. Ya, tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Baik. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah dan berpahala. Ngapain Pak kita capek-capek belajar? Ngapain santri itu harus mondok? Ya, harus jauh dari orang tuanya, harus kadang merantau ke luar negeri, harus begini begitu, jauh dari sanak saudara. Kenapa? Ya, harus sadar bahwasanya yang dilakukan itu adalah berpahala. Ya. Kemudian yang dilakukan itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita sudah sadar diri, ya, kita sudah sadar diri akan dua hal ini, insya Allah kita akan
mudah menjalani proses dalam menuntut ilmu. Walaupun pahit, tapi insya Allah kita akan rasakan manisnya di suatu hari nanti. Kemudian yang terakhir, ya, poin pembahasan yang terakhir dari pengajian kita ini adalah ya contoh. Ya, insya Allah ada beberapa contoh, tapi yang di sini saya sebutkan adalah contoh dari para sahabat. Karena sahabat itulah salaf sejati, ya, salaf yang sudah dijamin masuk surga. Makanya kita harus contoh siapa? Ya mereka. Ya, kalau kita, Pak, ada nggak jaminan kita masuk surga? Nggak ada. Yang sering itu kita menjaminkan, Pak. Sertifikat, BPKB, nah itu. Ya, kalau kita jaminan nggak ada. Tapi yang sering kita menjaminkan. Ya. Yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau membawakan satu bab. Jadi kitab Sahih Bukhari, Pak, kitab paling barokah setelah Al-Quran. Ya, makanya kalau kita mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya minimal kita tahulah hadis-hadis di Sahih Bukhari. Ya, jangan kemudian asing dengan hadis-hadis dari Sahih Bukhari, jangan. Karena di sini ada keberkahan. Dikatakan oleh para ulama as-sahhul kutubil musannafah, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ya, Imam Bukhari nulisnya nggak sembarangan, Pak. Bisa jadi seperti ini nggak sembarangan. Beliau setiap nulis beliau wudhu, Pak. Salat 2 rakaat. Ini ditulis perjuangan puluhan tahun. Susah beliau dalam menuntut ilmu, tapi menghasilkan Sahih Bukhari. Ya. Nah, itulah yang namanya pahit manis. Ya, pahit ketika apa? Dalam menuntut ilmu ya pahit betul. Tapi manis, Pak. Namanya sekarang masih disebut. Padahal Imam Bukhari meninggal sudah abad ketiga. Sekarang sudah abad 15. Berarti sudah berapa abad? 12 abad namanya masih disebut. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini kebahagiaan yang tiada tara, Pak. Disebut selama 13 abad. Bukan disebut-sebut karena keburukan. Kalau Fir'aun disebut-sebut karena keburukannya. Tapi Imam Bukhari disebut karena kebaikannya. Beliau membawakan satu bab dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Khuruju fi Talabil Ilmi, keluar untuk menuntut ilmu. Beliau membawakan hadis kisah tentang Jabir, sahabat Jabir bin Abdillah yang harus kemudian melakukan perjalanan 1 bulan untuk menuntut satu ilmu hadis, menuntut satu hadis saja. Ya, menuntut ilmu untuk mendapatkan satu hadis. Harus mereka belanja atau beli onta, berangkat ke negeri Syam, perjalanan 1 bulan. Berarti PP berapa? 2 bulan. PP 2 bulan. Habis dapat satu hadis, pulang langsung ke kota Madinah. Ya, subhanallah. Kemudian hadis itu, ya, hadis yang sangat masyhur sekali. Satu hadis itu sering kita dengar. Apa Rasulullah SAW mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan, ya, alatan hurla. Bahwasanya manusia itu nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak bersunat. Itu hadisnya. Itu yang diambil Jabir menemui Abdullah bin Unais di Syam. Cuma hanya mendengar satu hadis saja. Kenapa kok dilakukan demikian? Karena Jabir sudah sadar betul, ya, bahwasanya itu adalah ibadah, bahwasanya itu berpahala, makanya diusahakan betul. Makanya sekarang kita sebagai orang tua, ya, mungkin kita sudah lewat masanya untuk kemudian mondok pesantren. Kita sekarang punya anak, betul-betul kita biayai anak kita kalau kita mampu. Ya, betul-betul kita usaha dengan usaha yang sangat keras untuk membiayai anak kita. Kenapa? Karena itu adalah investasi akhirat kita. Ya, udah, tidak usah hitung-hitungan. Kalau urusan ilmu, tidak usah hitung-hitungan. Ya, kita aja kalau beli hal-hal yang mahal, kita untuk keinginan kita, wah itu nggak pernah hitung-hitungan gitu. Beli TV mahal, nggak peduli. Sepeda motor mahal, biasa aja. Tapi kalau beli buku mahal, waduh, Tat, kok mahal banget, Tat? Padahal isinya ilmu. Bayar SPP anak, mahal, Tat. Padahal untuk kebaikan anak kita, investasi akhirat. Kalau kita mampu, usahakan betul. Ya. Kemudian di contoh yang lain,
Ya. Al-Imam Al-Bukhari juga membawakan kisah ini ya. Ini adalah kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini luar biasa Abu Hurairah. Beliau itu masuk Islamnya akhir-akhir. Ya, akhir-akhir, tapi beliau meninggalkan pekerjaannya, beliau pengen fokus bersama Nabi, mondok. Nah, inilah cikal bakal mondok. Pondok pesantren itu cikal bakalnya dari sini, yaitu orang-orang sahabat muhajirin yang tidak punya rumah, atau ada sebagian sahabat ansor juga yang sudah punya rumah tapi pengen belajar mulazamah kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah dulu itu di belakang masjid, dulunya itu kiblat. Ya, tapi karena kiblatnya ganti, makanya belakang itu dijadikan asrama. Belakang Masjid Nabawi itu dulu asrama untuk ahlu sufa, orang-orang yang tidak punya rumah. Salah satunya penduduk ahlu sufa itu adalah Abu Hurairah. Fokus beliau. Tapi jangan berpikir Abu Hurairah itu tidak susah dalam kehidupan. Beliau sering menceritakan sendiri proses beliau menuntut ilmu. Beliau sering meletakkan perutnya ke lantai. Agar apa? Agar apa? Tidak kerasa lapar. Karena lantai kan dingin. Perut kalau diletakkan situ menahan. Sampai suatu ketika beliau betul-betul lapar, udah nggak bisa ditahan. Tapi beliau itu nggak sampai hati kemudian untuk minta makan gitu, nggak bisa. Akhirnya beliau duduklah di depan Masjid Nabawi, nunggu orang lewat. Ya, lewatlah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan ini diceritakan oleh beliau. Abu Hurairah mengatakan, apakah ada ayat yang mau dibaca? Abu Bakar, oh tidak ada. Padahal niatnya sebenarnya apa? Biar diajak makan ke rumahnya. Tapi Abu Bakar lewat aja. Waduh, dalam hati, waduh tidak peka. Ya, akhirnya lewat. Abu Bakar lewat. Keluar lagi yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga, apakah ada ayat yang dibaca? Tapi bukan itu maunya Abu Hurairah. Tidak, pengen diajak makan ke rumahnya. Tapi Umar juga tidak peka juga. Lewat aja, tidak ada katanya. Ya udah, lewat. Kemudian terakhir yang lewat adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW dari kejauhan sudah senyum lihat Abu Hurairah. Ya, sudah paham, pasti kamu lapar kan? Ya, karena tahu betul Ahlu Sufa itu makan apa yang Nabi makan. Kalau Nabi nggak makan, mereka nggak makan. Nabi tahu betul. Suatu ketika waktu itu di rumah Nabi, akhirnya diajak Abu Hurairah ke rumah Nabi. Hanya ada satu teko susu, Pak. Hanya ada satu. Waduh, Abu Hurairah seneng banget. Udah nggak tahan dah. Udah mau diminum sama Abu Hurairah, tapi belum dipersilakan sama Nabi. Kata Nabi apa? Panggil semua ahli sufa. Dalam hati Abu Hurairah, waduh, bisa-bisa nggak kebagian saya ini. Kok ahli sufa banyak begitu? Ya, bahkan ada ahli sufa itu kadang menyampai sampai 80 orang. Ya. Akhirnya apa? Datang semua ahli sufa. Minum dari gelas masing-masing. Akhirnya semua ahli sufa minum semua. Kata Nabi, Abu Hurairah tuh sambil apa? Nahan. Kapan giliran saya? Oh, saya ini yang lapar duluan. Ya, tapi ahli sufa yang dapat duluan. Akhirnya setelah selesai semua ahli sufa minum, ini menunjukkan mukjizat Nabi. Susunya nggak habis-habis. Ya. Akhirnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Hurairah, sisa kita berdua yang belum minum susu. Ya itu dari tadi saya nanti-nantikan. Saya udah lapar betul nih. Ya sudah, sekarang minum. Akhirnya minum. Klop. Ya. Minum lagi, minum. Klop. Sampai minum lagi, minum. Akhirnya Abu Hurairah nyerah. Sudah, nggak ada lagi tempat. Sudah full. Subhanallah, lihat. Itu perjuangan Abu Hurairah. Pernah sampai beliau itu pura-pura ayan, Pak. Tahu ayan ya? Kejang-kejang. Saking apa? Itu lapar. Agar dikasih makan. Tapi ada hasilnya, Pak. Ada hasilnya. Apa hasilnya? Abu Hurairah menjadi perawi terbanyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Nomor 1 dari kalangan sahabat. Nomor 1. 5.700 sekian beliau riwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang paling banyak meriwayatkan hadis kecuali Abu Hurairah. Pahit manis dirasakan. Tapi hasilnya Pak manis sampai sekarang. Tidaklah ada satu hadis melainkan adanya hadis Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah. Kita pasti menyebutkan apa? Radhiyallahu anhu. Ya, luar biasa.
Ya. Dan ini tidak mungkin didapatkan dengan santai-santai. Ilmu itu tidak bisa. Dan siapa saja yang tidak pernah, kata Imam Syafi'i, man lam yaduk dzulla ta'allumin sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, ya pasti pahit Pak, menuntut ilmu pasti pahit, pasti. Ya, maka tajarra dzulla jahli tulah hayati, maka silakan rasakan kebodohan sepanjang hayat. Nggak enak Pak, jadi orang bodoh itu nggak enak. Enak atau tidak? Nggak enak. Serba ketergantungan sama orang. Dikit-dikit tidak tahu, dikit-dikit tidak tahu. Tapi kalau kita punya ilmu, minimal kita bisa membimbing diri kita pribadi dan keluarga kita. Ya. Dan masih banyak Pak contoh-contoh yang lain. Seperti Al-Imam Al-Bukhari sudah kita sebutkan ya, dari kalangan para ulama, ya. Dan masih banyak potret para salaf dalam menuntut ilmu. Ya. Oleh karenanya jangan pernah putus asa. Mungkin sekarang ya yang sudah bapak-bapak ya sudah hanya bisa menuntut ilmu ke majelis-majelis, tidak ada masalah. Nanti kita dorong anak-anak kita ya untuk kita dorong untuk menuntut ilmu agama Pak. Dari kecil harus kita tanamkan agama. Kenapa? Jangan proyeksikan anak kita ini urusan dunia Pak. Kenapa? Karena urusan dunia itu pasti dia tahu sendiri nanti. Tapi kalau urusan agama Pak belum tentu. Kalau kita tidak didik dari awal, nanti anak kita mau jadi apa? Tidak harus juga anak kita jadi ustadz, tidak harus. Tapi yang penting punya bekal agama. Ini yang paling penting. Sehingga kita mati, anak kita nanti bisa membela kita di hadapan Allah. Bapak saya tadi sudah memasukkan saya ke pondok pesantren, alhamdulillah. Terlepas tanggung jawab kita Pak. Ya, terkadang kita tidak bisa ngajari anak kita Pak. Ya, karena keterbatasan ilmu. Oleh karenanya ya semoga yang sedikit ini bisa menggugah semangat kita ya, kembali lagi untuk semangat di jalan ilmu. Kadang memang kalau kita tidak diingatkan seperti ini, kita ini futur Pak. Untuk apa kadang menuntut ilmu itu untuk apa? Saya ngaji untuk apa? Padahal itu adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Dan menuntut ilmu itu seperti ya makanan Pak. Ya kalau kata masyayikh itu, menuntut ilmu ini seperti makanan. Kita kalau makanan itu butuh tiap hari nggak? Butuh tiap hari. Nah, seperti ilmu juga begitu. Kita butuh tiap hari untuk terus agar kita bisa kuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada nanti kita akhiri kajian kita. Barakallahu fikum. Gimana solusi anak kalau nggak mau pesantren? Hah? Gimana solusi anak kalau nggak mau dipesantrenkan? Gimana solusi anak? Pertanyaan bagus sekali. Gimana solusi jika anak tidak mau di pesantren? Oke. Belajar agama tidak harus di pesantren. Ya berarti yang harus ekstra adalah orang tuanya. Orang tuanya harus belajar agama. Agar apa? Mengimbangi. Ya, apa? Bisa mengimbangi mendidik anak. Minimal ilmu-ilmu yang wajib itu tadi. Tauhid, keseharian, salah wudhunya, sholatnya, ya, lalu kemudian masalah-masalah dasar-dasar tadi, ya, nggak apa-apa. Mungkin kita nggak bisa anak nggak mau pesantren, ya akhirnya dia maunya sekolah umum, nggak apa-apa. Tapi orang tuanya, karena kewajiban mendidik itu bukan gurunya, kewajiban mendidik 100% itu adalah orang tuanya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW, ya, mengatakan dalam sebuah hadis, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kita pasti akan ditanya akan kepemimpinan kita. Dalam ayat yang sangat masyhur sekali, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, ayat ini menjadi dalil, kata Syekh Abdul Razak di dalam buku beliau 10 pilar pendidikan anak. Ya, menjadi dalil wajibnya mendidik anak untuk urusan agama. Ya. Karena apa? Urusan agama ini berhubungan dengan masalah surga dan neraka, Pak. Kita disuruh oleh Allah menjaga kita dan keluarga kita. Ya, agar selamat dari api neraka. Kalau tidak dibekali urusan agama, bagaimana kita bisa? Ya, bagaimana kita bisa kemudian mendidik anak-anak kita? Ya, jadi tidak harus anak itu pesantren, tapi berarti orang tuanya harus belajar lebih ekstra lagi ya untuk mengarahkan anak-anaknya. Ya, jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Karena memang tidak dipungkiri, Pak, kalau misalnya anak kita sekolah umum, mungkin dekat ya.
Ya pergaulan kita sudah tahu sendiri. Saya dulu sekolah umum juga gitu. Tahu lah pergaulan. Makanya kita betul-betul harus rangkul anak kita tuh. Ya kalau laki-laki betul-betul kita agar tidak pergaulan bebas, agar tidak ya narkoba, kemudian minum minuman keras, main wanita dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak kita yang perempuan, agar dia tidak pergaulan bebas, bergaul dengan yang bukan mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita lah orang tua yang kemudian harus ekstra menjaga anak-anak kita. Barakallahu fiik. Ada lagi lain? Baik, sebelum kita tutup, kita murojaah sebentar. Pengajian kita sudah bahas apa itu? Berapa poin? Berapa poin? 3. Ya, insya Allah anda keluar dari 3. Yang pertama, poin yang kita bahas apa tadi? Keutamaan tuntut ilmu. Yang kedua, sadar diri. Agar kita ini harus sadar, Pak. Kalau kita nggak sadar, sampai kapan, Pak? Sampai kapan kita mau seperti ini terus gitu loh? Sampai kapan? Usia kita ini sudah semakin berlalu, Pak. Ya, sebentar lagi kita ini mati. Mau kapan kemudian kita sadar? Nanti Ustaz, kalau udah sakaratul maut baru sadar. Nauzubillah. Ya. Nanti kita 20 tahun lagi, apakah ada jaminan? Tidak ada. Ya, lalu kemudian yang ketiga apa? Waduh, kasih uang nih saya, amplop. Pertanyaan. Masya Allah. Ini pertanyaan tentang ini ya, pernikahan nih. Ya, pertanyaan tentang pernikahan. Ini kira-kira dijawab atau enggak ya? Ini kita pembahasannya tentang ilmu, pertanyaannya tentang talak. Waduh, berat ya. Wah, ini harus tanya ke pengadilan ya. Ya, saya bacakan. Gimana? Sudah menjatuhkan talak. Ya. Talak masa iddahnya kan 3 bulan. Apakah masih tanggung jawab suami memberi nafkah? Ya, jazakallahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan. Ya. Selagi masih masa iddah itu masih tanggung jawab suami. Karena masih ada kemungkinan apa? Rujuk. Masih ada kemungkinan rujuk. Ya, maka tetap makanya ketika masa iddah, di mana wanita itu tinggal? Di mana? Ya di rumah suaminya. Tapi dia tidak boleh kumpul gitu aja. Tapi kalau kumpul berarti rujuk gitu loh. Ya. Kadang dia, waduh, berat juga. Kadang, ya, nggak ada istri ini berat juga, gitu kan. Ya, akhirnya kumpul rujuk. Ya, makanya dikasih waktu tuh. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, hal-hal seperti ini ya harus diperhatikan ya. Apalagi urusan talak ini saya ingatkan ya. Jauhi perkataan talak ini. Ya, selagi ada jalan lain yang bisa ditempuh, jauhi urusan perceraian. Ya, jadikan perceraian ini hal yang paling terakhir. Ya, kalau ada 100 nomor, jadikan nomor 300. Paling terakhir. Udah, paling terakhir udah. Kecuali sudah tidak bisa lagi mentok, apalagi sudah menyangkut urusan agama, tidak bisa diperbaiki lagi, oke sudah. Mau tidak mau lepas. Tapi kalau masih bisa diperbaiki hal-hal yang duniawi, ya mungkin tidak ada pekerjaan, mungkin ya diuji dengan ekonomi, ya masih coba dipertahankan karena ya banyak hal yang harus dikorbankan ketika memutuskan untuk talak. Ya. Bersabar atas ujian karena kita ini diuji dengan ujian yang beda-beda, Pak. Kadang suami diuji sama siapa? Istrinya. Kadang istri juga diuji sama suaminya. Makanya dan ini juga sifat dasar manusia, Pak.
Ya, ini termasuk kaidah-kaidah kehidupan yang kita harus tahu. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh, Pak. Makanya bapak-bapak kalau punya istri yang suka mengeluh, bersyukur Bapak. Kenapa? Karena istrinya masih manusia. Ya. Kenapa? Manusia, bukan malaikat. Begitu juga ibu-ibu kalau masih ya ada suami kemudian dia ngeluh, ya begini, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Bu, bersyukur. Berarti suaminya masih manusia. Ya. Bukan berarti kemudian kita normalisasi. Ya, suka mengeluh ini enggak. Kita harus terus ubah. Ya, oleh karena ya masyarul muslimin rahimakumullah, ya, jadikan urusan talak ini urusan yang paling terakhir. Jangan bermudah-mudah. Terutama kita yang sudah ngaji ya. Terutama kita yang sudah ngaji ini betul-betul dihindari masalah ini, ya. Ada lagi yang terakhir? Cukup? Cukup ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, insyaallah. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya di Rokan Hilir ya, insyaallah. Semoga bisa ke sini lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk dakwah di Rokan Hilir dan sekitarnya. Ya, semoga Allah menjaga Ustaz Abu Dawud ya dan para asatidzah yang lain ya yang memang beliau membimbing ya umat di Rokan Hilir dan sekitarnya. Ya, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok pesantren ini ya, bisa mengeluarkan generasi-generasi emas yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para ikhwah dan akhwat yang ada di sini, semoga Allah berikan kehidupan yang barokah dan meninggal di atas husnul khatimah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia penyelenggara. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.